Bacaan dari kitab Amsal. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari jemarinya memegang alat pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur yang ada dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pada pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu. Kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Apabila mereka mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka, seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Tetapi saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus. Manusia diciptakan tidak untuk mengisi ruang yang kosong. Dalam keunikannya sebagai citra Allah, setiap manusia diberikan tugas dan tanggung jawab masing-masing seturut kemampuannya. Oleh karena kemampuan setiap manusia berbeda-beda, kepercayaan untuk menjalankan suatu tugas atau karya dan lain sebagainya disesuaikan atau diberikan dengan ukuran sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Manusia tidak ada yang lemah kalau mempunyai niat untuk selalu berkembang. Satu hal istimewa yang diberikan dan ditempatkan Tuhan dalam diri manusia, yakni kebebasan, telah memampukan manusia untuk bebas mengekspresikan diri dan menjalankan tanggung jawabnya tanpa dibatasi oleh kategori-kategori dan persyaratan-persyaratan apapun. Hal ini menjadi sebuah kepercayaan tanpa batas dari Tuhan kepada umat-Nya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan kebebasan yang diberikan Tuhan kepada manusia, manusia mampu menerima dan menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik? Apakah balasan dari manusia sesuai dengan harapan dari Tuhan dan sebagai bukti bahwa kebebasannya telah memberikan pengaruh yang baik terhadap perkembangan kemampuan dirinya? Jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Lantas, apa yang menyebabkan manusia tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik? Dalam bacaan-bacaan yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini, bacaan Injil dalam perumpamaan tentang talenta menampilkan dua ciri kepribadian dasar manusia dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Hal ini terlihat jelas dalam tindakan dan ekspresi dari ketiga hamba yang menerima talenta dari tuannya. Ketika menerima talenta dari tuannya, ketiga hamba itu menerima talenta tersebut dan memperlakukannya dengan cara mereka masing-masing. Talenta menurut beberapa ahli adalah sebuah bentuk ukuran. Jika dikonversikan ke dalam mata uang, nilai terendah satu talenta dari uang yang dipercayakan Tuhan itu kepada hamba-hambanya sama dengan sejumlah uang yang diperoleh dari hasil kerja selama 10.000 hari. Upaya kerja sehari untuk sekarang dianggap 50.000. Suatu hitungan angka yang cukup besar untuk 5, 2, dan 1 talenta. Namun talenta dalam perumpamaan ini bukan melukiskan tentang ukuran atau jumlah dari suatu barang, tetapi melukiskan tentang kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada hamba-hambanya sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Hamba yang pertama dan kedua, ketika menerima 5 dan 2 talenta dari tuannya, pergi dan mengembangkannya, sehingga keduanya memperoleh laba 5 dan 2 talenta lagi. Kedua hamba ini menjalankan apa yang dipercayakan tuannya dengan baik, sehingga hal-hal yang lebih besar daripada itu akan diberikan kepada mereka. Namun hal yang tidak senada, yang tidak sesuai ekspektasi dari Tuhan, diekspresikan oleh hamba yang ketiga. Ia tidak mengembangkan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ia bahkan pergi menguburkan kepercayaan Tuhan. Tindakan menguburkan berarti meletakkan dalam sebuah situasi yang dalam dan lenyap dari penglihatan, sebuah tindakan pengabaian. Seperti yang telah dikatakan di awal, bahwa ekspresi hamba dalam mengembangkan kepercayaan tuannya adalah sebuah definisi tentang tindakan manusia. Dalam kehidupan setiap hari di tengah dunia, banyak kali kita bertindak seperti hamba yang menerima 5 dan 2 talenta. Kepercayaan-kepercayaan dan tugas yang menjadi tanggung jawab kita diekspresikan dan dilakukan sesuai ekspektasi atau harapan umum. Dengan sikap sadar diri akan eksistensi atau keberadaan diri sebagai makhluk yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan orang lain, kita menciptakan sebuah situasi dunia yang mendefinisikan keberadaan kerajaan Allah.
Jika diselaraskan dengan Injil hari ini, di mana kerajaan Allah dikomparasikan atau diperbandingkan dengan perumpamaan tentang talenta, maka kerajaan Allah adalah sebuah bentuk tanggung jawab terhadap kehendak dan kepercayaan Tuhan. Namun, ekspresi atau jawaban terhadap kepercayaan Tuhan tidak selalu berwajah tunggal. Selain dengan wajah ceria, yakni mengindahkan setiap tugas yang dipercayakan kepada kita dengan baik, banyak kali juga kita terjebak dalam kemalasan yang akut. Seperti sifat tokoh ketiga dalam perumpamaan, menerima talenta atau kepercayaan Tuhan lalu menguburkan. Ada dua hal yang menjadi landasan lahirnya tindakan demikian, yakni kecemburuan dan kemalasan. Ada kalanya dengan kapasitas kepercayaan yang kecil, jika dibandingkan dengan kapasitas kepercayaan yang diberikan kepada orang lain, kecemburuan muncul mengekspresikan diri, sebuah sikap kemanusiaan yang wajar. Namun menjadi sebuah malapetaka besar jika kepercayaan atau talenta yang diberikan kepada kita pada akhirnya harus dikuburkan oleh karena kemalasan untuk dikembangkan atau dijalankan. Sikap manusiawi yang seperti ini akan menenggelamkan manusia ke dalam sikap konstan tanpa pernah mempunyai niat untuk tumbuh dan berkembang. Orang dengan sikap dan kepribadian seperti ini akan dibuang ke dalam kegelapan yang daripadanya hanya ada ratap dan kertak gigi. Dalam artian dibawa kepada kebinasaan karena tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara, dan saudari sekalian, dalam pelaksanaan tugas di jalan ziarah hidup ini, baik tugas sosial maupun religius, kita mestinya menjiwai semangat hamba pertama dan kedua yang menerima dan mengembangkan talenta atau kepercayaan dari tuannya, karena hal demikianlah yang mampu membawa kita dan pantas di hadapan sesama kita dan Tuhan, bukan menerima lalu menguburkan. Karena hal paling agung dari segala hal adalah memberikan kepadanya bagian dari hasil tangan. Biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang, sebagaimana yang digaungkan oleh Amsal dalam bacaan pertama. Semoga